Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam acara renungan kita hari ini, Senin 6 September, pekan ke-23. Renungan kita akan kita ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah-tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, dari Injil yang baru kita dengarkan ini, marilah kita merenungkannya. Kejadiannya adalah harinya hari Sabat. Lokasinya di rumah ibadat atau disebut sinagoga. Yang hadir orang-orang biasa sekitar sinagoga, Yesus dan para murid, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengajar. Jadi jumlah yang hadir lumayan. Hari Sabat bagi orang-orang Yahudi adalah hari Tuhan. Hari yang secara khusus dipersembahkan untuk beribadat, berdoa, membaca kitab suci, dan lain-lain, tetapi tidak bekerja. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mau mengamat-amati Yesus kalau Ia melanggar hari Sabat. Masalahnya di situ ada orang yang mati tangan kanannya. Tangan kanan bagi orang yang tidak kidal itu berarti organ tubuh untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Maka kalau tangan kanan tidak bisa digerakkan atau tidak bisa bergerak, artinya orang itu di dalam kesulitan untuk mencari nafkah. Tentu ini bukan hal yang sepele. Yesus tidak meniadakan hari Sabat. Ia tetap beribadat, berdoa, membaca firman, seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Namun, melihat orang yang mati tangan kanannya, Yesus tidak bisa diam saja. Dia pun menyembuhkan orang itu seketika. Apakah Yesus melawan atau memusuhi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Pasti tidak.
Kelompok ini pun termasuk orang yang diselamatkan olehnya. Dalam nas yang lain, Yesus bersabda, "Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Yesus tetap mau mengajar kita bahwa peraturan yang dibuat oleh manusia itu untuk kehidupan kesejahteraan umat manusia, bukan manusia hidup untuk peraturan. Mengapa orang Yahudi, dalam hal ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, marah sekali kepada Yesus? Karena mereka memandang Yesus yang secara sadar dan sengaja melanggar peraturan hari Sabat. Yesus lebih memandang menyembuhkan orang sakit itu juga memuliakan Allah, mengungkapkan jati diri Allah sebagai Allah yang berbelas kasih kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita meneladan sikap Tuhan Yesus yang selalu terbuka untuk membantu orang-orang yang menderita tanpa membatasi diri dengan berbagai macam alasan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, kami bersyukur untuk pengenalan padamu lewat Yesus yang selalu berbelas kasih kepada orang-orang yang menderita, yang sakit, yang kesepian, dan yang miskin. Tariklah hati kami agar memiliki sikap bela rasa kepada sesama kami yang menderita, yang sakit, yang kesepian, dan yang miskin yang berada di sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam dalam belas kasih hati Yesus.